Anak cucu ibu itu mohon sekali dekatkan dengan salat dan Quran. Itu pondasi yang paling kuat. Setelah itu banyak nanti caranya. Ada dengan orang tua. Saya pertama menghafal itu, salah satunya wasilahnya itu, wasilah kan boleh pakai wasilah. Itu rumusnya di Quran surah kelima ayat 35. Ya, menjadikan wasilah untuk bermohon kepada Allah disebut dengan tawassul namanya. Nanti ada babnya. Ada tawassul yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Ada bab dalilnya Quran surah 5 Al-Maidah ayat ke-35. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah wasilah dengan takwa itu untuk mewujudkan keinginanmu. Nah, maka diantara cara waktu saya menghafal pertama itu sebetulnya bukan niat menghafal, Pak, Ibu. Pulang ke rumah, ayah meninggal. Jadi saya itu berangkat ke pesantren. Berangkatnya itu memeluk ayah saya yang sakit. Sudah komplikasi. Saya diajak ke Serang, ke rumah sakit umum oleh ibu saya untuk menemui ayah saya. Dan ayah saya tiba-tiba memeluk minta maaf karena nggak bisa mengantar. Nah, sesampainya di pesantren kurang lebih sepekan, saya dikabari diminta pengumuman supaya cepat ke kantor administratif karena kakak saya sudah menunggu, kakak yang pertama. Lalu saya tanya, gimana kondisinya ya? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung ke paman kami, beliau di MUI sekarang, Sekum MUI di Jawa Barat. Beliau ngabari, mungkin kayaknya sudah nggak terkejar ya, mungkin sudah dimakamkan. Baru di situ saya menyadari ayah saya sudah tiada. Di sepanjang di bis itu saya ingat pulang sampai rumah tidak terkejar juga untuk mengikuti pemakaman karena sampainya ba'da maghrib menjelang isya. Saya sholat, lalu saya lihat ibu saya di ruang tengah, saya peluk, saya temani tidur, dan itu saya melihat kemudian terakhir ayah saya dalam mimpi pakai kemeja, cuma ngasih isyarat melambaikan tangan dan senyum. Maka esoknya saya bangun, saya lihat apa yang paling istimewa yang ditinggalkan ayah kami. Ya, ayah saya tidak meninggalkan harta benda yang kebanyakan orang harapkan ya. Ya mungkin ya ada yang pengen uang, pengen pakaian, pengen itu, tidak. Ayah saya meninggalkan Al-Quran dan kitab-kitab. Dan tanpa saya sadari sebelum saya masuk pesantren itu memang ayah saya mendidik secara langsung, bukan disuruh ngaji kitab. Dan saya baru tahu bahwa kitab yang ditinggalkan itu dan saya pelajari di pesantren itulah kebiasaan yang sering dididikkan kepada saya, salah satunya. Maka saya ambil mushaf warna biru, masih ingat saya Umar Bakri itu. Saya duduk di ruang tengah, saya menghadap ke kiblat. Lalu saya katakan, ya Allah, saya tak mampu lagi untuk membahagiakan ayah saya dalam hidupnya. Maka berikan saya kesempatan untuk mengalirkan pahala dalam wafatnya. Dan berikan kesempatan membahagiakan ibu dalam hidupnya. Maka saya baca Quran itu sampai saya nggak bisa berhenti. Saya baca sampai baru berhenti itu di 40 ayat Al-Baqarah. Baru saya sadar berhenti. Begitu berhenti itu nggak bisa keluar lagi ayatnya. Jadi dari sejak saat itu kalau saya menghafal, nah itu cepat sekali. Sampai ke pesantren kemudian pas masuk lagi pesantren, masuk pelajaran tahfidz, saya diminta ke depan. Dulu Ustadz minta menghafal 5 ayat Al-Baqarah. Itu begitu saya maju, nah lisan saya membacakan itu nggak bisa berhenti, terus sampai Ustadznya berkata cukup, katanya. Udah, sekarang kamu ganti tempat duduk Ustadz. Ustadz permisi. Jadi saya memberikan nilai, datang. Teman-teman datang, saya nilai. Nah itu salah satu sejarahnya. Nah, itu saya belum banyak berbagi ini ya. Salah satu kenapa Allah mudahkan untuk menghafal Quran terutama itu karena kecintaan pada orang tua, salah satunya. Alhamdulillah itu, makanya jangan pernah ya berbuat yang tidak baik pada orang tua. Kalau masih hidup sayangi, ya, berbakti sebaik-baiknya. Jangan lihat apakah tua mudanya. Sebaik-baiknya berbakti. Jangan pernah melukai hati kedua orang tua, ya. Berkhidmat karena nanti berkahnya akan diberikan dalam kehidupan kita. Nah, yang paling menarik setelah itu, alhamdulillah ujian. Tiba-tiba saya dipanggil oleh guru olahraga namanya Pak Gumbira. Semoga Allah muliakan beliau karena beliau gembira terus. Namanya Pak Gumbira. Jadi saya dipanggil, kata beliau gini, "Nah, mohon maafkan Bapak," katanya. "Kenapa, Pak?" "Karena Ananda tidak hadir waktu ujian, Bapak terpaksa memberikan nilai 6. Nah, tertingginya 8 yang lain." "Oh, saya juga mohon maaf, Pak." "Kenapa?"
saya tuh kemarin tidak bisa ikut karena ayah saya meninggal katanya. Oh begitu, baiklah, karena bapak berduka cita, bapak tambahkan 2 jadi 8. Nah, jadi ternyata berbuat baik pada orang tua itu tetap selalu memberikan keberkahan, tidak ada yang kurang. Ya, jadi bahagiakanlah itu ya.